Menawitan Manawitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai warga yang berbahaya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat biasa di luar. Oh, di Jakarta, di Arab, di Zimbabwe kita datang. Halo, brother and sister. Malam ini di podcast kehadiran tamu yang, aduh, bika sebelum aneh pisan ya, bika sebelum pisan. Namanya komunitas legend. Kecil lah tidak banget lagi legend unggul. Tapi ini ada yang menarik, brother. Ada yang menarik. Kisah tentang komunitas legend ini. Karena ternyata ketika diselidik, punya selidik dan seterusnya, dan eta timiti urusan gapleh, timiti urusan catur, urusan ngaliwat, nepikeun ka urusan komunitas janda aya kabeh di dieu. Nah, sebelum kita jauh menggali hingga mencari arti apa yang mereka lakukan dengan komunitas legendnya, kita kenalin dulu, Kang. Dongengkeun Akang teh saha, di mana aktivitas hari ini ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Dani. Oke, Kang Dani. Dani Legend. Asik. Sehari-hari ngapain, Kang? Sehari-hari? Sehari-hari pengacara. Asik, tah eta euy. Karena orang Indonesia teh pengacara bisa keneh ngopi, bisa keneh udud, bisa keneh ruang riung, bisa keneh seserian. Keren pisan Indonesia mah. Lanjut. Abdi Wenda. Kang Wenda, oke, Kang Wenda. Pengacara juga enggak lah, gitu kan? Ini mah pengacara asli. Oh, pengacara asli, lawyer. Anjir. Bahaya. KDA. Asli. Ini mah kearasan seniman. Oke. Seniman. Memang sehari-hari nana ya melukis lah kan. Melukis, melukis. Meluk and kiss gitu maksudnya. Meluk and kiss gitu. Tadi sensor. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Endang Rohman di Bandung Selatan. Oke. Panginten distribusi anak buah angkat tombol. Hari-hari kegiatan ya, alhamdulillah di luar kota Bandung kan. Di seminggu sekali pulang. Itu aja. Oke. Pendahuluan. Nah, kieu harandap asor bangsa aing mah teh. Henteu, da aku mah pengacara, da aku mah hakim. Eueuh gigituan bangsa orang teh. Kieu we gitu tah. Kirain teh. Orang Bandung ya. Lah, jelas orang Bandung. Jika ya, Kang. Nah, Sebenarnya kan saya ini CEO. teh. CEO yang lagi menyamar. Kultivasi tinggi. Iga Kang Dani, we cenah abdi mah pengangguran. Tah eta teh kode teh. Mana Wisan? Oke, brother. Kalau teman-teman mengira yang namanya komunitas itu seringkali diasosiasikan dengan misalkan diawali dengan hobi, akhirnya ngumpul komunitas hobi. Ada yang dari komunitas yang ngumpulnya hanya gara-gara sesama pemain band, komunitas band dan seterusnya. Nah, ini pika sebeleun mimitianana, pika sebeleun pisan. Yang saya bayangkan informasi awal teh Kang, ini mah cenah komunitas yang dari alumni angkatan 93. Nah, kan asosiasi baby gitu kan. Asosiasi teh sugan teh sasakolaan we angkatan 83. Apa ke sadunya akhirat arahnya kabeh di dinya. Anggota lagi lebih ka 4.000-an eta nu kahitung teh, can nu teu kahitungna. Kang, ieu pemawaan aja jelema teh ieu. Ieu, sabab yang rata-rata di tiap barudak komunitas mah pasti aya pemawana, pasti aya motorna, pasti aya troublemaker-na. Nah, dan buah-buah ieu di zaman ti sakola oge troublemaker aya curigan oge. Kang mana ceritain kumaha cara eta ngamimitian nyieun komunitas tapi insight-na teh urusan sesama angkatan 93. Terus pasti yakin nanti 80 ngitungnya ti SMA-nya, lain ti SD-nya.
Keula urang yang nanya. Ya kata salapan tilu SD, TK, SMA keula itu. SMA tuh nya. Sederajat. SMA sederajat. SMA sederajat gitu. Anu termasuk anu disamakan jeung nu di karpetan. Kalau nu KTP tahun 72 bikin kata tutut. Tah eta kanyahoan. Ti 72 sampai ke 75 lah nya kurang leuwih. Kang, dongengkeun eta kumaha ngamimiteuna bekas sabeulana yang nyieun angkatan 83 tapi lintas sekolah, lintas wilayah itu kan. Ya. Itu jarang kaedean ku batur saya mah yakin. Ya. Hmm. Itu kieu kan. Memang pas hari teh aya komunitas nu sami sareng kieu. Oke. Karena salapan opat. Oke. Nu disebatna begaul. Begaul. Nah, dia ada inspirasi eta teh ka pikiran tah urang-urang teh. Ka-triggernya, ka-trigger, ya. Ka-trigger ka sabaraha sakola. Digana seru oge nya lamun Hmm. nyeun komunitas nu saangkatan, kabayang angkatan 83 angkatan 80-an nu memang duluna terkenal unik. Ya unik, terus dia juga menghadapi berbagai kondisi dan mereka tetap survive. Sehingga akhirnya kita kayaknya bisa nih buat sesuatu dengan kita ngumpulin kawan-kawan seangkatan. Nah sih bisa kudu nyeun juga gitu kan. Ya. Terus anak-anak yang lain teh bilang, "Nya ada urang-urang mah nyeun masjid teu bisa." Oke. Urang ngabantuan jelema hese. Oke. Da sarua teu baraga duit urang Oke. mah. Geus bae ngumpul. Anggap we urang ieu mah ibadah. Kumaha urang nyeun masjid tapi di dalam sebuah komunitas. Oke. Artinya naon? Berarti urang kudu membuat sebuah nilai. Oke. Jadi nilai-nilai yang mungkin zaman kita itu masih merasakan, tapi mungkin zaman sekarang sudah mulai jarang kita lihat. Jadi itu awal mana? Sorry, itu obrolan awal itu masih di teman-teman angkatan 83 yang masih satu sekolahan atau sudah lintas sekolah? Lintas sekolah. Sudah lintas sekolah. Sudah itu sekitar ada 7 sampai sekitar 10 sekolah. Perwakilannya. Oke. Kita ngobrol. Akhirnya ide yang ternyata. Sampai akhirnya Tahun sabaraha itu kan? Ente tahu 83 kan? Karena 83 musuhan kan. Wah. Iya, jam sekolah itu. Nya. Kita keranjing ieu. Dalam untuk tawuran teh kaci. Masalahnya komunitas ungu. Oke, lanjut. Eta ka-triggerna. Dulu kamu bener bet pipilueun. Baik we aing bobodo deui nya cek aing. Matak aing cek urang matak naon nyeun komunitas sorangan deui we. Ieu bet pipilueun, kumaha carita bet pipilueun? Ya awal nama ya itu dari rekan-rekan yang sudah tergabung ya ngainfoan, ayolah ngumpul di kita belum ngomong legend ya, orang ngumpul di Barli. Oke. Awal pertama saya dapat telepon ngumpul di Sorry, Barli. museum lukis Barli. Ya, museum Barli. Yang di Sutami. Di Sutami. Waduh, ngeunaheun ngariung lagi. Geus sama geus kelas Bonapit jang aing mah. Tempat ruang riungna ge wel pisan. Lanjut. Nah, begitu datang ke sana saya teh culang cileung. Itu teh saha da teu warawuhnya. Oke, nya ge sesama angkatan Nya ge 83. sesama teh. Ngan pasti nu ngarariung teh nu tadi nelepon cenah gitu. Oke. Nu tadi nelepon. Akhirnya kita tuh 15 orang ya Kang. 15 orang ngumpul di Barli, kenalan. Yang SMP cuma 2 sama si Mang Ano, yang lain mah SMA. Oh, jadi Salapati lu tuh termasuk anak SMA-nya, Ya. anak STM-nya, Semit. anak SEMEA, Semea. anak aliyahnya, bareng Aliyah. ada semua. Ada. Oke. Cuma nu sederajat tuh karena KB. Mohon ngarumpul. Gitu di situ ngumpul, kenalan tuh dari SMA 7. Emang musuh orang, bageula ke SMA ribut wae. Kan ribut Oke. wae kan jeung 7 teh rame. Iya BPI sarua deh. Iya BPI tukang ribut. Aduh, moal gebogan gitu orang SM ngan duaan. SMA na. Makanya budak BPI mah deket jeung PM session gitu. Nah, iya enggak bisa. Iya enggak bisa. Bawa calon tiket ladies night iya bawa gitu. Ladies night pas asup nah halala. Calon lah salah mawa.
poin. Oke. Ya, begitu ngumpul, akhirnya kenalan, ngobrol. Ayo kita bikin generasi 93 ngumpul lah. Mang Dani angkatan STM, ajakan seluruh anggota STM. Sok yang kenal saya biar nyarambung lah. Baik STM 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kok dari salapan tilu pokoknya. Salapan tilu. Oh ya, siap. Ya, Kang. Akhirnya kita 15 orang tuh ya cari-cari info lah. Nomor yang masih ada, kontak. Gabung di Legend. Ayo nugas maut di gerowan teh. Ada sarwal, nugas loba nu salapan. Bener bisa nih teman. Jadi kan pada akhirnya salapan tilu dunia dan akhirat. Ya meren. Dulu yang bikin Kang Dani tertarik gabung tuh apanya gitu? Ya ketika ngumpul pertama, ya kita silaturahminya, oh asik oke ya ngobrolnya, bukan cuma ngumpul, tapi ayo orang teh ngumpul teh di dia orang ya seperti tadi Kang Ketum ngumpul orang teh bisa berbuat bikin masjid kumaha orang bikin halawe di dia ngumpul cik kumaha. Nah ketika udah ngumpul, alhamdulillah gini kan temen-temen teh yang udah gabung ya, gini kan banyak oke yang sudah jadi buka lakon. Oke. Ya akhirnya ya alhamdulillah ngumpul bareng silaturahmi dari STM dari Semel udah ngumpul. Ya barulah di situ kita bikin kegiatan dan bikin divisi lah kita. Kegiatan pertama apa Kang? Yang diinisiasi di angkatan Salaman 3? Kebetulan pada waktu itu COVID kan. Jadi pada saat kita sudah kumpul awal, mulai pergerakan sudah mulai, kita mulai banyak. Pangijing COVID. Ini dia COVID. Nah, nunjuk kasar. Buah aya dongeng aing mah yakin. Aya dongeng jeung si urusan COVID. Jadi langsung ka dieu teh ka dieu. Jadi aktivasi kegiatan awal di pas momen COVID generasi pertama. Ya. COVID pertama. Nah, Kang yang tertarik gabung apa? Bawa janda. Kalau saya sih mungkin boleh dikategorikan anak bawang. Masuk ke ini. Aktifnya lah. Saya sih mungkin sudah bergerak ya, sudah berdinamika, sudah makin membesar, sehingga ada komunitas-komunitas di situ. Ada, kalau di kami menamakannya simpul. Simpul. Jadi dalam satu rumah komunitas ada berbagai simpul. Ya. Simpul gaplek gitu kan ya. Betul. Jadi ada banyak simpul lah. Lebih ke hobi mungkin ya. Dan selain simpul kita juga karena tadi tersebar se-Bandung Raya, dibagi beberapa wilayah kan Korwil. Ya kan? Ini negara di dalam negara ini urusan anak. Jadi kan terus hampurannya imam hampura. Jadi orang mah terus terang ketika gonjang-ganjing negara sedahsyat apapun, Indonesia mah baik-baik saja. Lagi loba komunitas gitu. Bisa raja-raja kecil nah. Lanjut. Jadi dibagi beberapa wilayah, diantaranya ada 4 wilayah mungkinnya kalau boleh saya izinkan Ketum ya. Kan saya sendiri kebetulan secara domisili kan adanya di Bandung Selatan. Bansel. Masuknya Korwil Bansel. Ada Korwilnya. Lain akan Korwil Banselnya lain. Bukan. Aya nu sanes. Kebetulan Bansel termasuk salah satu member yang banyak. Paling banyak. Ya, salah satu. Salah satu. BTS ya. BTS itu Bandung Timur Squad ya kalau saya. Ya, Kedeng dia jadi negara, tapi kan BTS mah ada pemekaran wilayah. Untuk wilayah barat kan ada Hibar namanya. Ada Hibar. Cimahi dan Bandung Barat. Cimahi dan Bandung Barat. Ketum sendiri adanya di utara Batara. Wajib. Hibar, BTS, Bansel, Hibar. Ya. Itu karakter wilayah Bandung dan sekitarnya ada 4. Ya. Ada lagi teman-teman yang di Pangandaran. Di daerah Jakarta adanya Jabo. Jabo. Itu meliputi ya Jabodetabek lah ya. Iya.
Jadi inget kasawung jabo oge sih. Tapi seperti yang tadi sebelum ini acara dimulai, yang di wilayah Pangandaran, yang di Jabo itu pun asalnya dari Bandung. Oke. Cuman karena mungkin secara Bermamah biak dan berkembang biak itu kannya nebar. bertempat Oke. di mana di luar wilayah kota Bandung, tetapi tidak lupa ke rumah besar. Asik. Ke Legend. Jadi setiap ada acara di pusat mereka selalu support. Nah ini teman-teman semakin meyakinkan pada akhirnya memang Bandung nggak melulu urusan geografis, tapi bagaimana Bandung bisa menjadi sejumlah inspirasi dalam melahirkan sejumlah rumah komunitas. Dan orang yakin Mang Dani komunitasnya lain legend unggul. Aya komunitas A, B, C, D luar. Ieu paketum ge sarua. Artinya apa? Kadang-kadang nggak cukup dengan satu komunitas ya bangsa orang banyak. Tidak cukup dengan satu komunitas. Kenapa? Karena butuh nilai totalitas yang lain yang bisa jadi tidak sepenuhnya diwadahi dalam satu komunitas. Akhirnya atel komunitas di Indonesia Legend dalam pengertian teman-teman komunitas Legend itu bikin sejumlah simpul. Nah jadi nepikin ka ayeuna geus sabaraha tahun Legend tah? Baru Minyak lima. Tahun kelima geus disapihnya, geus beres disapihnya. Lucu-lucu-lucunya 5 tahun teh gitu. Lucu-lucu-lucunya. karena galak mengukur itu tuh. Tinggal di samping. Nah, yang unik itu adalah ngebangun komunikasinya nih. Kan ini kan lintas sekolah. Kemudian lintas wilayah juga. Nu penting mas basicnya sa Bandung Raya heun heulaanan. Nah, itu cara ngebangun komunikasi lintas. Pomoh tadi dongengna pernah musuhan, pernah kungsi kabogorna direbut ke SMA itu udah sempet motorna yang dipawok misalkan obat dongeng nukaran itu gimana ngebangun komunikasi hingga tersaring lintas sekolah, lintas wilayah tapi sesama lulusan 93. Ya, karena kan seperti di awal tadi kan artinya kita teh kumaha ieu kita bisa menyebarkan nilai-nilai yang mungkin orang-orang tua dulu. Nah, nilai-nilai itu dalam apa saja Kang? Sambil sebutkan nilai-nilai yang ditawarkan itu apa? Yang paling utama di awal tahun sampai dengan tahun ke-5 sekarang ini yang kita tekankan adalah nilai kasih. Karena dengan nilai kasih teh kita berharap tidak hanya jauh lah Tuhan banyak. Minimal alam sekitar, gitu kan. Terus teman-teman juga akan memberikan kita rasa sayang, kenyamanan tentang kita. Dan nilai kasih yang bisa menjadi jembatan ketika terjadi dinamika. Karena dinamika dalam setiap organisasi pasti akan ada, itu mah alamiah. Tapi nilai-nilai yang kuat mengikat itu adalah nilai-nilai kasih. Wow, bahaya ya, bahaya. Sebab jang urang ya, ketika nerjemahkan tindakan berkomunitas ala Legend ini dengan pondasi menebar nilai kasih, bagi saya ini bagian dari ikhtiar menerjemahkan sekaligus menerjemahkan tindakan Bismillah. Tindakan Bismillah yang berbasis Rahman dan Rahim, dan itu adalah sebagai tebaran kesadaran berbasis Rahman dan Rahim yang goalnya adalah rahmatan lil alamin teh gitu. Bridging menuju tadi ketika kita menyebut wah jauh lah ngomongkeun Allah mah misalkan, tapi nu terdekat ini yang kita pahami bagaimana melakukan tindakan bridging menuju nilai-nilai ilahiyah. Anjir keren euy. Tapi kan pika sebelumnya tina urusan angka 83 kemudian ngambil root nilainya adalah Rahman dan Rahim. Wow. Nggak sana, nggak berapa. Nggak sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speechless orang. Karena jarang-jarang itu yang tadi bilang, yang saya bilang tadi di sejak awal bahwa ya seringkali perkumpulan itu ada bersama itu
hanya berbasis nilai-nilai materi. Misalkan pedah sesama, oh merek motornya sarua ngariung, pedah merek mobilnya sarua ngariung. Ini justru subtil banget buat saya gitu, sangat-sangat substantif, nilai-nilai yang bisa dibilang kasat mata, tapi bisa dirasa gitu. Nilai kasih. Plus dong. Oke. Nah, nerjemahkan nilai kasih itu, nilai rahman atau nilai rahim itu kepada simpul seperti apa Kang nerjemahkannya? Ya, sederhana. Artinya kasih ketika mereka ingin melakukan sesuatu. Kadang-kadang kan gini, ini hobi ya, hobi antara satu dan yang lain kan berbeda-beda. Berikanlah mereka ruang. Kasih ruang. Kasih ruang. Oke. Setelah itu apa? Setelah kasih ruang, kasih mereka kesempatan untuk mengaktualisasikan. Kasih ruang, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Nah, setelah itu baru kita sampaikan kepada mereka bahwa apa yang kalian bangun hanya satu, untuk mengikat silaturahmi. Karena apa? Karena kita di angkatan 93 itu punya satu kesamaan, yaitu apa? Rasa keterikatan silaturahmi. Kita punya kelebihan di situ. Jagalah silaturahmi dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Wow. Tapi kasih teh kan, karena kan setiap ada terjadi dinamika, akhirnya mereka lihat kita harus memahami. Apalagi usia kita terus semakin muda kan. Asik. Jadi otomatis nilai-nilai itu yang harus disampaikan. Sehingga akhirnya mereka juga merasa leluasa, nyaman untuk mengembangkan simpulnya. Jadi yang hanya 3 orang nambah jadi 50-60 orang dan terus berlanjut sampai sekarang. Ada yang mau lagi, Kang, saya pengen buat ini yuk, saya pengen kita buat ini yuk, silakan. Oh, oke. Ya, setiap hobi dan apa yang menjadi keinginan dari saudara-saudara kita akomodir. Dan akan timbul dengan sendirinya dengan dari pemberian kasih. Akan timbul dari mereka pun batasan-batasan. Mereka akan membuat sendiri. Oke, betul. Akhirnya dari situlah komunikasi baik akan berjalan. Gitu kan. Ya, geuleuh lah aing ke orang Bandung teh aya we gagasanna teh gitu tah. Aya we teh sapanti. Terus ketika Akang kan alumni SMA mana, Akang alumni STM mana. Ketika ieu aya angkatan 93 ke reunian di SMA. Nah, misalkan aya kontribusi tuh masing-masing sama atau kumaha ada atau dipisahkeun eta mah urusanana. Alhamdulillah kalau untuk misalnya ada acara nih lintas angkatan, bukan lintas angkatan, lintas sekolah ya dari 93, misalnya dari STM ada ENIP juga misalnya itu ada reunian, dari Legend juga support. Misalnya nih karena di Legend juga kan ada musiknya juga. Ada simpul musik. Ada simpul musik KM 93. Paling tadi ngomong TikTok jeung nyanyian. Nah itu support juga. Misalnya bantuannya ngisi jang acara di Legend. Naon wae nu bisa disupport. Nah, ada musiknya. Ada ngebantu misalnya bantuan kayak jang di kegiatanana. Karena kan di Legend juga ada yang kerja di IO, ada yang apa gitu. Jadi betul. Ayolah kita bantu-bantu bareng gitu, bareng-bareng gitu. Wow. Keren. Gitu. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata misi menegakkan nilai-nilai Rahman Rahim atau kasih ini terejawantah dalam sejumlah tindakan. Baik tinu musikna yang kemudian melahirkan sejumlah simpul. Total yang sudah tersimpulkan sabar simpul Kang? Lebih dari kurang lebih sekitar 11 sampai 12 simpul. 12 simpul. Non wae Kang teh. Ada sepatu roda. Aya keneh sepatu roda? Iya pasti alumni LA aing mah curiga aing mah. Roller skate, lipstick, rasa lah mau jauh lah tidinya. Jeung beres di NASA KCP. Oke, sepatu roda, non deui? Ada sepeda BMX atau apapun. Oh, sepeda, oke, barudak goesnya. Terus lari. Terus ada nguseup. Aya nguseup. Aya gaple. Rider. Motoran. Terus aya basket.
Hip-hop, ngip-ngop, Ngipngop, pingpong, Oke. badminton atau sih? badminton, Badminton, salapan, Terus main bola, bola, lari, udah. LPC. itu main bola. Oke. Terus ada hobah itu ibu-ibu yang suka olahraga. Oh, oke. Jumba ada sejenisnya. Oh. Terus ada musik, ada film, udah sih. hipis, hiker, Nah, itu si kertas naon hiking tipis. Ah ya. Naik gunung Naon sih nu di Bandung itu jadi komunitas. Naik gunung Balenda. Aduh. Edan aing di Bandung naon sih nu jadi komunitas aing mah. Sesama nu beki cabe aya nu ngariung sigana teh. Sesama anu aya tuh sebenarnya mukbang. Aya kabeh nu di Bandung mah. Komplit bisa. Tapi yang menarik ini semua simpul yang dilegalkan ini kemudian basisnya adalah tadi nilai-nilai kasih, nilai-nilai rahman bisa ditebar dalam berbagai simpul, dalam berbagai tindakan, dalam berbagai aktivitas. Oke, jadi teman-teman yang merasa ada di angkatan 93 lulusan ya, lulusan dan kelahiran sih Kade. Teman-teman bisa join di teman-teman Legend. Karena teman-teman Legend ini adalah kumpulan anak-anak lulusan SMA dan sederajat tahun 93. Dimanapun sekolahnya, boleh ya sekarang mah ya mau lulusan Manokwari tapi lulusan Salapantilu bae ngariung. Lulusan Bireun, SMA Bireun misalkan tapi Salapantilu kaci gabung. Pokoknya yang merasa di angkatan kelahiran, bukan kelahiran, lulusan SMA-nya 93 bisa gabung. Dan termasuk bagi teman-teman yang punya sejumlah punya komunitas apapun, seunik mereka pun, silakan teman-teman di komen karena nanti bisa jadi kita jadi ngobrol bersama tentang berbagi kisah cerita dan apapun itu. Nah, dengar-dengar nih teman-teman Legend juga kemarin-kemarin terlibat support system kolaborasi dengan RK di Aceh dan sekitarnya. Nah, itu gimana ceritanya, Kang? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Oke, lanjut. Kalau yang bertanggung jawab mungkin Pak yang diwakilkan untuk terbang ke sana gitu. Gimana ceritanya sampai kemudian Legend juga melibatkan diri dan hadir dengan situasi bencana nasional kemarin. Jadi awalnya di Legend tuh kembali lagi ke awal ya. Oke. Legend tuh ada beberapa divisi juga. Jadi dari divisi ada simpul juga. Kalau divisi kita ada divisi sosial kemanusiaan. Oke, itu divisinya. Ya, terus pendidikan dan teknologi. Divisi seni. Oke. Divisi seni, terus kan Poho deui owner na. Poho deui cerating loba divisina. Nah, karena saya tuh ada di divisi sosial kemanusiaan. Oke. Akhirnya mendapat utusan dari Legend, ketum juga. Gimana nih dari Legend ada yang mau ke Aceh enggak? Oke. Ya, Nah, akhirnya yang divisi kemanusiaan sendiri berapa orang, Kang? Yang itu secara organisatoris? Divisi sosial kemanusiaan Banyak. sih. banyak. Cuman penanggung jawabnya ada 1 orang. Ada. Dan memang itu diawali dari kejadian bencana-bencana awalnya ya di Sumedang, Ya, terus masuk ke Cianjur. Cianjur. Oh, yang Cugenang itu. Ya. Ya, akhirnya kita atas dasar masukan dari sosial kemanusiaan mungkin kita coba membentuk yang namanya Satgas Bencana. Tapi Satgas Bencana ini tetap memprioritaskan untuk wilayah terdekat ya Kota Bandung dan Jawa Barat. Tapi kalaupun ternyata ada wilayah lain yang membutuhkan, selama yang di sekitaran sudah terselesaikan, kita keluar. Nah, kebetulan pas kemarin itu pada saat kejadian Aceh, Bandung Selatan pun terjadi bencana. Iya, betul, banjir. Ya. Jadi Satgas itu akhirnya kenapa perginya terlambat ke Aceh karena memfokuskan dulu untuk Bandung Selatan. Ya. Itu. Nah, ketika akhirnya Bandung Selatan sudah kondusif dan tertangani,
akhirnya kita sampaikan kepada kawan yang kebetulan dia sebagai ketua Satgas. Bang Dani gimana untuk Aceh, siap berangkat, tapi kondisinya bagaimana? Kalaupun kita ada kelebihan biaya, kita tidak bisa untuk memberikan bantuan. Ya. Tapi bagaimana kita mempersiapkan dari tim yang akan berangkat. Jadi kita menyiapkan kebutuhan dari yang berangkat. Karena sering kali terjadi itu kita mengirimkan banyak bantuan, tapi kita lupa dengan para Relawannya, betul. Sehingga para relawan tempat kerja itu malah menjadi masalah baru. Betul. Nah dari berangkat dari situ akhirnya kita berpikir, sok komandan berapa orang yang harus berangkat. Tapi kondisinya seperti ini, begini. Akhirnya alhamdulillah. Yang dari Legend 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang. Nah akhirnya berangkat. Ya alhamdulillah apa yang menjadi kebutuhan di sana yang kemarin itu setelah banyak komunikasi dengan Bang Dani adalah kurangnya mungkin kesiapan dari pemerintah setempat di sana juga. Ya. Utamanya tentang mitigasi kondisi bencana. Titik lokasinya kemarin di mana, Kang? Teman-teman Legend. Legend yang awal tuh perjalanan di Melaboh. Di Melaboh. Assessment di Melaboh. Oke. Selanjutnya kita ke Aceh Barat. Oke, waduh. Aceh Barat sudah terkondisikan. Iya, geser. Nah, geser ke Kabupaten Biren. Ke Biren. Waduh. Ketika di Biren itu yang benar-benar memerlukan. Oke. Karena yang bergerak itu hanya relawan. Dari pemerintahan setempat itu tidak ada. Wow. Nah, jadi ya alhamdulillah kita juga di sana bertemu juga dengan Komunitas-komunitas yang lain. komunitas lain. Tuh. Kebanyakan dari Bandung. Oke. Bandung kebanyakan. Kebanyakan dari Bandung. Wow. Nya. Anehnya anehnya orang mencuriga mun di Bandung lah mau geus aya komunitas, rek komunitas band, rek komunitas motor, rek komunitas mobil, pasti divisi non kemanusiaan karena itu mah pasti aya, yakin orang. Tapi ya data menarik nih, data menarik. Akang ke sana datang atas nama Legend yang juga lahir dari Bandung, ketemu di sana banyak dengan komunitas Bandung. Di Bandung. Wow, bisa disebutkan nggak kan apa mana unggul? Boleh ya. Oke, sebutkan aja. Ini kan lebih menebar kebaikan. DT Peduli. Oke, DT Bandung, Peduli. DT Peduli. Dari Rumah Jakat. Oke. Dari Rumah Jakat. Iji. Oke. Dari Iji, terus dari Landloper. Barudak Landloper Bandung deh. Landloper Bandung. Waduh. Landloper Bandung. PW. Barudak Bandung kene. Bandung kene. Waduh. Jadi ngumpul teh, gini kan Bandung teh banyak gitu yang datang ke Aceh. Iya. Banyak. Jadi ngumpul. Kebetulan saya juga pengen ngucapin nih terima kasih buat rumah komunitas yang sudah support. Iya. Bareng kolaborasi dengan Legend. Dengan Om Arif yang selalu support ketika saya di Biren. Melaboh pun masih di Melaboh. Komunikasi. Oke. Komunikasi dengan Om Arif, apalagi pas di Biren minta Kang kalau bisa foto dan video gitu. Oke. Karena pengen ada juga kita. Iya. Tapi saya juga karena dengan kegiatannya. Situasi jadi kondisi di sana. Foto dan videonya kurang karena tidak ada tim lagi gitu yang Kekurangan tim. Kekurangan, betul. Karena tim yang lain pun yang dari Bandung tidak hanya di satu tempat yang kita. Kebetulan kita di Kabupaten Biren. Yang lain di Biren juga tapi desa yang lain gitu kan. Ada yang di Desa Damai, ada yang di Pusangan gitu. Masing-masing berbeda gitu ininya. Cuma kalau pas sore kita ngumpul di base camp gitu. Dan itu bisa jadi dari berbagai komunitas. Ya. Jadi kebetulan alhamdulillah Legend dan rumah komunitas di sana diterima sama IJI, Inisiatif Jakat Indonesia. Dari Jakarta, tapi orangnya orang Bandung. Yang bergeraknya orang Bandung. Orang Bandung deh, wae. Betul. Ketika ada Bapak Menteri datang. Lain orang Bandung kan saya tambah lain. Lain atau apa? Tim IJI datang juga kan dari Jakarta datang. Tapi ketika Menteri pulang ikut pulang. Jadi yang di base camp tetap Bandung juga. Orang Bandung unggul. Jadi kudu bisa bahasa Aceh kan itu kayaknya.
Nah, tindakan-tindakan teman-teman legend ketika touchdown di Aceh misalkan, assessment macam apa yang dilakukan, kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman legend sendiri, karena kan hampir berdekatan kan ya waktunya dengan bencana yang juga terjadi di Bandung Selatan. Itu bagaimana kebijakan Pak Ketua Umum nih mengambil tindakannya seperti apa? Ya, kalau kemarin itu seperti yang tadi, sepertinya saya udah ngobrol tadi. Jadi kita fokuskan dulu di Bandung Selatan. Yang terdekat, oke. Nah, setelah yang terdekat sudah tertangani, kondisinya sudah mulai bisa ditinggalkan oleh kawan-kawan. Iya. Itu akhirnya mulai kita fokuskan perencanaan untuk berangkat ke Aceh. Itu aja. Jadi kita lebih memprioritaskan tetap benar-benar juga Yang terdekat. Izin menambahkan. Lanjut, lanjut Ma. Ketika saya dipanggil Pak Ketum ya, dipanggil Pak Ketum. Ketika mau berangkat ke Aceh itu udah aman belum nih di Jawa Barat? Oke. Karena pas kebetulan kan ada yang di Bandung Selatan, ada juga yang di Sukabumi. Bukan Sukabumi, yang Cililin. Oh, Bandung Barat. Bandung Oke. Barat. Gitu. Longsoran oge. Betul. Kebetulan kita ada di, bukan saya juga seperti tadi Kang Ustadz bilang ya, bukan cuma di Legend, saya ada di Tentara Langit juga. Tuh nya cek kurangnya. Iya lah mau make jaket komunitas di sabaraha siki jaketnya aing mah curiga. Oh, aing mah yakin. Nah, Tentara Oke. Langit sama ini Napak Giri sama Om Arif juga. Kan orang nepo baju ya sih nepo Tintin aing mah. Ya, dan memang digitukeun. Ya bener, ceritanya. cai ge bener. Kanyawana kata salah pantil udah. Itu tuh, ya nanti. Kanyawana masa Tintin cik urang teh. Nah, kita turun juga ke lapangan. Oke. Turun ke lapangan sampai mencari Kalau teman-teman komunitas Napak Langit Napak Giri. Napak Giri memang concern di kemanusiaan itu atau pecinta alam ceritanya. Pecinta alam. Oh. Pecinta alam. Cuma yang Orang mah pecinta peti pera lah. Udah lama lah laki. Mana pisan? Ayo beureun. Oke. Nah, lanjut terus. Oh, deui we jadi. Ya, setelah ngobrol dengan Kang Ketum, situasi amankan dulu di Bandung, diizinkan untuk ke Aceh. Nah, kita juga terjun di lapangan sampai mencari, kan ada di Arjasari ada korban 3 ya. Kita tidur di sana, terjun di lapangan di Arjasari, tapi sampai sekarang belum ketemu si korban yang 3 orang tuh. Nah, akhirnya laporan Pak Ketum udah beres semua, baik di Cililin, akhirnya diizinkan. Tapi Kang Ketum juga sampai wanti-wanti, gimana Mang? Perginya gimana Mang? Di sana nanti ada yang nampung tidak? Gimana pulangnya gitu? Nah, eta. Eta teh diemutan. Kanyana teh tidinya eta. Welas asihna teh tidinya. Tadi ge itu tah. Ya alhamdulillah Kang geningan ada jalan kebaikan mah. Memang saya juga ragu tadinya. Aya keraguan. ragu mah nya. Ketika saya nyampe di Aceh, Nah. saya mau tinggal di mana nih? Oke. Gitu. Mau tinggal di mana? Kebetulan teman dari Legend juga dari Napak Giri juga ada namanya Mang Utun. Nah, aman lah pokoknya mah. Geus di Aceh mah, Ya. keun weh. Kumaha urang weh infona. Teu aman mah di Marada Batu. Aduh. Setelah pakai baju ungu. Sebab ada yang menarik teman-teman, di teman-teman komunitas Legend itu ada komunitas yang spesial pakai baju ungu. Menarik. Eta mah ge sigana kan anda. Nah, ini ada yang menarik ya dari tadi temuan misalkan komunitas Legend, gagasan dari angkatan lulusan 93 SMA, terus secara circle Bandung sekitarna, terus ditambah cerita Kang Dani ketika ke Aceh, panggihna jeung komunitas Bandung deui. Ini mah kira-kira sebagai tindakan refleksi kita lah bareng-bareng. Sebenarnya kenapa sih orang Bandung beuki berkomunitas?
Satu itu. Kemudian apapun komunitasnya itu selalu ada tindakan tadi teh. Ketika ada bencana, tanggap bencana. Ketika ada isu-isu kemanusiaan selalu. Nah, kira-kira menurut Akang apa yang terefleksikan sebagai bagian dari Cai Bandung lah, geus ngasaan Cai Bandung ti terah Bandungnya juga kumaha. Kenapa sih sampai kayak gitu kira-kira? Ya itu tadi mungkin disampaikan Kang Ketum, berangkat dari tempat yang sama gitu ya, kultur yang sama. Saya sendiri bisa menceritakan begini, ada cerita lucu rasanya. Dulu ke masuk komunitas saja, nah ini apa ini jadi iya, apa ini jadi iya gitu ya. Dan itu, oh iya, ini sehingga itu menjadi satu kenyamanan tersendiri. Oke. Sarojeng lagunya nuhurin ke tangtung teh nih kan. Eta deui. Terus Kang Ketum sendiri tadi menyampaikan memberikan keleluasaan bagi semua member. Ya. Mencari kenyamanannya masing-masing di Simpul. Aya kartu anggota kan? Ya. Nggak ada. Tapi data mah aya gitu. Oke. Jadi pas begitu kita masuk ke anggota jadi mengisi form kan. Oke, ada formnya. Nang bisa daftar mana? Oke, terus? Lulusan tahun berapa? Oke. Kita pasti lulusan 93. Ya. SMA-nya dari mana? Oke. Ya. Dari situ begitu masuk komunitas tersebut, tadi Kang Ketum sampaikan kita bisa di mana saja. Yes. Nyamannya lu di mana? Oke. Senang bermusik, go. Udah ada ruangnya. Ya. Dan tidak mutlak begitu masuk ke komunitas musik tidak boleh kayak lain, enggak, silakan. Silakan. Jadi seseorang bisa Rek bari main musik, bari main gaplek, pek. Nya. Bosan di musik ada ke gaplek. Rek gaplek bari main sepatu roda, pek. Kan teu kabayang kumaha main aing. Bisa main sepatu roda sampai musik. Mun ada oge nguseup sambil zikir. Nah, eta mah ieu mah nguseup bari sepatu roda anjing kumaha mikir. Ada juga tadi ya apa legend mengaji. Oke. Ya, Oh, aya. Ada, benar. Pak. Ada. Insya Allah. Jadi kita bukan masalah ke ini saja, tapi ada sisi religius yang ada. Oke. Komunitas. Hmm. Dan itu bebas dari mana? Dari Iya, iya. apa lintas Agama sekalipun. lintas moral gitu ya. Agama ge beda-beda sarua. Sama. Beda-beda kan? Agama beda-beda. Oke, ada kan? Ada. Oke. Jadi tidak membatasi lah. Iya. Berinteraksi. Lintas wilayah juga tidak ada sekat-sekat apa namanya. Mana di bangsa temunan ke utara tidak. Tekaci, oke, kacinya. Bebas berinteraksi. Sehingga itu yang mungkin secara pribadi saya rasanya nyaman. Walaupun tadi Kang Ketum juga menyampaikan dinamika Ya. yang wajar ya kan ya. Ya. Jadi dalam satu komunitas ada dinamika. Tapi balik lagi ke tadi, orang kudu bisa memberikan manfaat lah kan. Iya. Akan katakan Ketum sebaik manusia kan bisa bermanfaat ke orang lain. Yes. Sekecil apapun. Ya. Dalam bentuk apapun, Dalam betul. bentuk apapun. Ya. Saya yang kebetulan atau keren ini menggawangi Atau mengkiperi lah baik. Mengkiperi lah baik lah. Kaci di Indonesia mah, di Sunda mah kaci. mengkiperi Kaci lah mengkiperi gitu. lah mungkin lagi ya, dalam komunitas musik gitu ya. Nyamannya di situ Mas. Ini selalu baik dalam setiap aktivitas rutin mingguan selalu mengajak semua. Oke. Sama sekali tidak membatasi pergerakan tentang badai lebat bangga. Badai tos bosan silahkan. Tidak ada penghakiman. Iya. Silahkan. Ya usia-usia kita kan ya relatif sama tadi ya. Iya. 2 sampai 75 lah. Enggak lucu-lucunya lagi. Asik. Itu daripada kita mensikapinya lah. Iya. Jangan terlalu over dalam mensikapi satu dinamika dengan itu ya. Iya. Tapi home base ngariung mah anger di Barli, di musim Barli. Non ngaranna teh home base-na gitu. Tetap di Kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan secara kalau skalanya besar, Skala besar di inisiasi Bali. mungkin oleh pusat. Hmm. Itu tadi lebih cenderung ke wilayah kan. Oke. Nah, mungkin secara domisili mungkin ya. Ya, mun titik selatan di wilayah mana misalkan ruang liungna? Bisa dibayangkan saya dari selatan turun ke utara kan, Ya, gitu kan? ya. Nah, beliau dengan segala kebijaksanaan
sok mangga di Bansel we kan. Jadi ruang riungna. Wilayah ada camp untuk interaksi lah. Tapi tetap komunikasi dijalankan. Komunikasi biar aja sebagai kali ini kan suatu bukan alasan lah. Komunikasi menjadi hambatan gitu kan, jadi bisa lah segala informasi bisa disampaikan dalam media sosial. Jadi secara lapisan profesi kayaknya ragam pisannya, Pak SN lah, naon publiknya pasti komplit. Ada. Yang jadi pejabat publik pun banyak. Wow, keren. Applause dong buat legend. Wih, keren. Ayam. Cikan. Kang, sambil nunggu arek bisa anu nanya aja mah bisi atau arek nanyaan ge heuh ka urang. Yo, mangga. Mana coda mangga. Coda. Kang, abi bade tumaros bagaimana cara merawat diri komunikasi gitu agar tetap terkoordinasi. Kan ini banyak wilayahnya banyak gitu, agar terkoordinasi dengan pusat gitu. Seperti apa sih bentuk komunikasinya gitu? WA. Ya. WA. Coba deh nyerat tuh kayak surat pos balami. Pergi eueuh deh. Pertanyaan teh gampang sih. Padahal sarjana komunikasi tadi. Sarjana komunikasi. Ayo shopping sarjana komunikasi, gelut jeung babaturan kunaon masalah komunikasi. Saya apresiasi sekali dari sisi penamaannya dan logonya, ya legend. Ada pun sasapan tilu aja, halus tuh kira jeung era. Ada salah juga pakai tilu. Keren. G jeung E. Keren bisa neta. Ini kan lulusan tahun 93, berarti secara umur kan 50 tahunan ya. Mana mah aya menit teuleum ya. Keuntungan aja tapi namun dibilang masa aktif kan 17 tahun. Lain masa aktif lain kadaluarsa. Tadi mumpanya luar biasa kan, nilai kasih, ramah radio dan sebagainya gitu kan ya. Bagaimana cara menjaga eksistensi yang udah dibikin, eksistensi komunitas agar tetap berlanjut kan gitu. Visi apa buat kedepannya, apakah nanti diganti ku salapan opat jadi vegan? Ada gaulnya itu. Kenapa itu? Ya, ini luar biasa ini pertanyaan namanya. Karena mau orang sekolah lagi, karena mau lulus. Tapi iya kan, artinya memang itu yang menjadi pemikiran di awal kita membentuk. Salah satu yang menjadi pemikiran adalah itu, bahwa masa produktif kita tidak lama. Kita semua sadar. Nah, akhirnya mungkin belum disampaikan, kita memang ada beberapa program yang kita buat. Adalah salah satunya adalah Legend Classic. Oke. Nah, Legend Classic itu salah satu program bagaimana melibatkan seluruh warga Legend itu dari berbagai macam disiplin. Ada yang mungkin dia praktisi, ada yang dia macam-macam semua kalangan kita coba beri di situ. Dan kita membahas dengan santai lah, ngobrol permasalahan-permasalahan yang mungkin akan kita hadapi ke depan salah satunya. Nah, dari situ outputnya apa? Outputnya itu menjadi dasar pemikiran para pengurus untuk bagaimana nih setelah masa produktif itu habis, Legend itu bisa
beregenerasi kepada anak-anaknya yang disebut Oke. agen. Agen. Agen aya. Adalah anak legend. Aya gede wae. Aya. Nepi kadinya. Kita ada kepikiran kan? Nepi kadinya. Racing katan. Juga teh eueuh ke sampan tilu unggul. Aya. Diracun anak-anak. Lanjut. Ya, gitu kan. Jadi memang kita punya harapan boleh ya kan? Ya. Dari simpul yang ada pun kita punya harapan sebetulnya bagaimana simpul ini tidak hanya sebatas menghabiskan hobi saja, ke depan bagaimana mereka juga sendiri bisa tumbuh berkembang tidak hanya untuk dirinya tapi bahkan anak turunan Wow. bisa bermanfaat. Nah, untuk mengemas program-program kegiatan ke depan yang akhirnya mempersiapkan kepada anak-anak turunan adalah salah satunya adalah bidang 3 itu program kegiatan kan. Itu komandannya. Itu provokatornya itu. Provokatornya. Oke. Kanyawan lah kasih. Sesuai kapasitas. Sesuai kapasitas. Kawakan lah kawakan. Gitu kan. Artinya kita juga sadar bahwa ekonomi ketahanan pangan di saat ini yang sedang dialami menjadi salah satu pemikiran juga. Oke. Kan, gitu. Bagaimana kita mengembangkan ekonomi di kawan-kawan kita sendiri. Bagaimana kita membangun ketahanan pangan dari apa kecil dengan beberapa orang-orang yang mungkin itu tidak masuk ke dalam program besar. Oke. Tapi perintilan program yang disebar, yang suatu waktu ketika kita butuhkan itu bisa semua. Ya harapannya itu tadi, ketika masa kita habis, kita berharap ya anak-anak kita nggak usah susah cari kerja. Oke. Gitu. Harapan gitu. Nggak usah cari kerja karena di sini sudah ada pekerjaan yang mereka mau ambil, mau apa sudah kita siapkan. Wow. Harapan begitu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Mohon doa. Amin. Ayam meureun. Jika ingin bekas sebelen komunitas di Bandung mah. Teu kudu aya negara ge aman ini ke komunitas. Kang Ustaz menambahkan. Yuk, sampaikan. Tadi pertanyaan dari Kang, apa sih yang menjadi nilai lebih Kekuatan. kekompakan legend sehingga bisa menjaga komunikasi ya, kayak gitu. Ya itu tadi kan simpulkan tiap minggu tuh ada saja Oke. kegiatan. Tadi disampaikan Ketum ada gelaran Iya. ya. Itu tiap tiap hari Jumat ya. Jumat. Sore juga sibuk. Oke. Artinya kan ada interaksi di situ. Oke. Komunikasi itu. Ada baju umut ya. Bayar nomor WA. Gitu. Demikian juga simpul-simpulan. Dan itu dikomunikasikan ke pusat. Itu yang tiap Jumat sore itu untuk seluruh atau wilayah Bandung Tengah unggul? Seluruh. Semua. Oh, semua. Jadi semua ikut. Oke. Simpul itu tidak tersekat oleh satu wilayah. Semua. Oke. Hanya nama simpulnya tadi gelaran contoh. Oke, gelaran. 93 sama gelarannya tuh Sapantilu. Laran? Ngagelar. Oke. Run bukan ran. Simpul ya yang rutin. Oh, Ku kan lari. Oh, lari. Entah lari. Salah satu cara kami mengikat ataupun menjaga komunikasi interaksi. Ya, setiap saat memang ada komunikasi terus yang berjalan dari simpul ke pusat. Dan pusat pun memonitor bahwa ini ada kegiatan resmi nih ya, yang dilaksanakan oleh simpul. Termasuk tadi simpul musuh ada kan? Oke. Tiap minggu ya disampaikan. Strike sudah ada. Strike Impun sepatu. Lain gitu kan ada kegiatan kemana gitu. Basket itu basket. Oh, kawakan kene sih ka ciri. Kawakan kene jadi tiang lagi aman. Topi berem dan topi berem. Urang mah geus muruhkeun gitu. Paling kaki kanyawan 5 menit dia langsung eureun heula. Dan itu secara komunikasi dikomunikasikan dengan baik. Oke.
dikemas satu komunikasi yang baik oleh humas. Oke. Dan itu dipublish. Oke. Setiap pekan. Jadi ada akun media sosialnya juga ada? Ada. Di setiap Ada. kegiatan yang mau running, tim humas sudah merilis sebelumnya. Oh, oke. Misalkan besok hari Minggu nih, misalnya Iya. ya, atau lusa hari Minggu, paling kita tuh Jumat atau Kamis kita udah upload. Oke. Oh, ini ada kegiatan ini. Dan itu kan setelah langsung menginformasikan ke teman-teman lainnya, oh ini ada kegiatan ini. Itulah salah satu mungkin bentuk kami menjaga konsistensi dalam hal komunikasi. Jadi mulai ada kegiatan mingguan, bulanan, itu kan semua ada teragendakan. Ada. Karena secara kegiatan mungkin kalau boleh kan saya namakan ke ketum untuk kegiatan pusat kan hanya untuk 3 tuh ya. 3 kan yang resmi Dalam setahun. ya yang diinisiasi oleh pusat. Oke. Salah satunya yang akan kita hadapi walaupun sesinya belum masuk anniversary milad lah gitu ya. Iraha eta iraha. Untuk tahun ini insya Allah tanggal 8. Besok hari. Sesinya belum masuk kan nanti kan? Jadi tiup lilinnya teh di tiap bulan tahun bulan naon? Januari. Harusnya mah Januari. Januari. Juga enggak. Fleksibel lah. Oh enggak saklek gitu Pasti wae. di hari haknya gitu. Oke. Terus juga Agustusan itu diinisiasi oleh Ustaz. Yang ketiga mungkin Halal bihalal. Halal bihalal kan. Oke. Habis halal Agustusan anniversary. Itu yang diinisiasi oleh Maksudnya secara kegiatan cuma 3. Ya. Nah, untuk mengisi kekosongannya itu tadi yang Pak itu simpulkan. Baik itu yang di wilayah maupun ya bisa kegiatannya di luar itu disimpul. Itu yang menjaga apa? Yang menjaga eksistensi komunikasi kami lah. Yang saya rasa secara pribadi itu yang menjaga tetap eksis lah. Ada saja gitu. Wow, keren. Brother and sister, ini lagi-lagi aduh guys, orang geus pizza ngomongkeun Bandung mah. Apa sih yang nggak jadi komunitas di Bandung? Bawa-bawa boga sendal cepit warna sarua ge bisa jadi komunitas. Dan gagasan, program, tindakannya semua amazing pisan lah. Nah Kang, kira-kira ada nggak yang mau Akang sampaikan semacam closing statement dalam kegiatan di Legend itu yang barangkali masih ada saudara-saudara yang lain di angka 93 yang sama yang barangkali bisa mau gabung. Silakan kira-kira ada yang mau sampaikan. Ayo, Bang Ketum. Mungkin ya. Ya. Terima kasih Kang. Kebetulan ini momen menurut saya cukup baik untuk tahun ini dalam menyambut milad Legend kelima kan. Oke. Yang insya Allah akan diselenggarakan di Bali, tepatnya tanggal 8 Februari 2025. Oh. Kemarin saya ditunjuk tepatnya atau dijongklokeun. Nah. Wah, tuhnya kudu dijongklokeun bangsa urang mah. Undangannya tuh rapat koordinasi begitu datang. Coba kalau mungkin dijongklok itu biasanya teh bensin teh geus saat teh. Bukan nama kumacarana hai kudu maju matak jongklokeun we tuman cenah. Inisiasi Kang Ketum yang lalu tepatnya tanggal 11 di salah satu tempat. Koordinasi Kang gitu. Saya mewakili Bansel. Bansel. Saat itu karena kebetulan ketua kami ada acara yang sama. Oke. Silaturahmi di wilayah Bansel sehingga mengutus saya. Begitu datang ya teu babi budi geus maneh. Tah, kitu ngeunah anak ketua teh. Jongklok. Maneh deui. Ya dengan segala keterbatasan saya terimalah amanah itu untuk menjadi ketua mungkin ya sana kelima tahun ini insya Allah. Dan momentumnya seperti mungkin kita semua tahu bahwa beberapa hari ke depan di tanggal 8 kan kita memasuki bulan Ramadan. Ya betul. Manggih munggahan. Betul. Sekalian munggahan. Oke, balik pakai cerakan. Papajar cenanya. Asik. Terus ya mungkin kalau boleh saya mengundang ya ke Ketum ya rumah komunitas untuk silaturahmi nanti di tanggal. Ada geng ungunya kan? Ada kan? Ada. Ada geng. Tapi Om ada kelahiran Salapan.
memang berkesan sih salaman di Asik. Wah, jadi teman-teman jangan lupa nanti ada pergelaran anniversary teman-teman Legend di Museum Barli ya. Museum Barli di bulan Februari. Tanggal 8. Tanggal 8. Ini mudah-mudahan bagi teman-teman yang nun jauh di sana tandain waktunya ya, jangan sampai nggak hadir, terutama yang kelahiran 93. Bisa mendaftar, ayah pomna mana? Kang, barangkali yang bersampaikan Kang. Atau sekap. Tak itu ketua itu sumurukeun. Di borongnya ke dirinya. Lama cekap pas giliran Kang Dani malah baru ngomong. Dan bur dan langerakeun aing dan mana itu. Kang Dan. Dengan misalkan dengan apa akan ada program apa lagi selain anniversary yang mau dibagikan ke teman-teman, silakan. Yang terdekat mungkinnya Ya. setelah ENIP, yang terdekat itu adalah halal bihalal. Halal bihalal. Oke. Ada halal bihalal. Ya mungkin cepat juga ya setelah Ya, sebulan. 1 bulan. Sebulan gitu. kemudian, betul. Jalan ke sananya mungkin 17-an kan. Dan itu biasanya kalau kepanitiaannya itu collab di berbagai wilayah, Betul. ada perwakilannya. Betul. Semua. Oke. Wow. Oke, teman-teman semua, ini yang menarik di Bandung dan sekitarnya, yang seperti saya bilang tadi, pada apapun, pada tindakan apapun di Bandung mah bisa jadi komunitas. Ketika jadi komunitas bisa jadi komoditas dan seterusnya. Artinya nilai-nilai pintu rezeki, nilai-nilai pintu silaturahmi ini terbuka pada situasi apapun. Dan yang menjadi kata kunci adalah sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketum, bagaimana dengan nilai-nilai silaturahmi itu bisa teraktivasi dengan berbagai kegiatan tanpa melupakan nilai-nilai kasih sayang. Gue Ami dan ada Kang Dani, ada Kang Wenda, ada kan Kang Dang. Kami dari Power Ranger. Mana Witan? Insya Allah kita ketemu lagi di acara obrolan komunitas lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Legend. Menawitan.